Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang persiapan TKA untuk matematika submateri statistik, yang mana sesuai dengan kisi-kisi Perkaban nomor 45 tahun 2025, untuk materi statistik itu cakupannya penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, maupun bentuk visual. Dan yang kedua itu cakupannya tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Nah, di sini untuk part satunya itu kita lihat dari eh, ukuran pemusatan data. Suatu ujian diikuti dua kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Nilai rata-rata kelompok 1 adalah 63 dan kelompok 2 rata-ratanya 58. Seorang siswa kelompok 1 pindah ke kelompok 2 sehingga nilai rata-rata kelompok 1 menjadi 65, maka nilai rata-rata kelompok 2 sekarang adalah. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat dua kelompok yang mana rata-rata dari kelompok 1 itu adalah 63, sedangkan rata-rata dari kelompok 2 adalah 58. Yang mana masing-masing jumlah siswanya itu sebanyak 5 orang gitu ya. Kemudian, berarti dari sini kita punya rumus rata-rata itu kan adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N gitu ya. Yang mana X barnya untuk rata-rata kelompok 1 adalah 63 sama dengan sigma X dibagi 5. Dan untuk kelompok 2 itu kita punya 58 sama dengan sigma X dibagi 5 juga. Kemudian kita bisa uraikan yang 63 ini itu seorang siswa kelompok 1 pindah ke kelompok 2 sehingga nilai rata-rata kelompok 1 menjadi 65. Jadi, rata-rata kelompok 1 kita buat X1 aksen setelah satu orang pindah itu menjadi 65 gitu. Nah, kalau kita uraikan ini 65 sama dengan kita balik ke 63 ini dulu. Karena siswanya sebanyak 5 orang, kita coba uraikan sigma X-nya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ditambah X5 dibagi 5 gitu ya. Nah, untuk siswa yang pindah, kita beranggapan yang pindah adalah X1. Maka rata-rata setelah X1 pindah itu menjadi X2 tambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 4. Karena satu orang sudah pindah. 4 ini bisa kita kalikan ke ruas kiri, 65 kali 4 itu adalah 260. X2 tambah X3 tambah X4 ditambah X5. Sedangkan dari yang 63 di sini kita bisa kalikan 5, 63 kali 5 itu adalah 315, itu sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan X5 gitu. Kalau kita substitusikan, kita coba substitusikan X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 ke 315. Maka yang kita punya adalah 315 sama dengan X1 ditambah 260. Dari sini kita punya nilai X1 adalah 315 dikurang 260. Maka jawabannya 55. Sehingga nilai siswa yang pindah itu adalah 55. Nah, sehingga kita mau menghitung rata-rata kelompok 2 yang baru. Nah, oke, sehingga kita hitung sekarang rata-rata gabungan untuk kelompok 2 yang baru itu adalah, berarti kan kita anggap kelompok 2 ini nilainya itu X6 tambah X7 tambah X8 tambah X9 tambah X10 ditambah X1. Karena X1 ini pindahan dari kelompok 1. Dibagi 6. Kita punya X6 tambah X7 sampai dengan X10 itu nilainya
58 dikali 5. 58 dikali 5 itu adalah 290. Ditambah X1 nilainya 55 dibagi 6. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 345 dibagi 6. Hasil dari 345 dibagi 6 itu adalah 57,5. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, untuk soal ini pure menggunakan rumus rata-rata gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berat rata-rata 10 siswa adalah 60 kilo. Salah seorang di antaranya diganti dengan Andi yang mana rata-rata beratnya menjadi 60,5. Jika berat Andi itu 60 kilo, maka berat siswa yang digantikan adalah. Oke, kita bisa langsung tulis seperti ini saja ya. Misalkan ada 10 siswa. Berarti X1 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan X10 gitu ya. Dibagi 10, maka rata-ratanya itu 60. Nah, 10 ini kalau kita kali ke ruas kanan itu jadinya X1 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan X10 itu nilainya 600. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian, ada seorang siswa yang digantikan oleh Andi. Kita beranggapan bahwa seorang siswa ini yang digantikan oleh Andi itu adalah X1. Yang mana X1 ini digantikan oleh Andi yang beratnya 60 kilo. Berarti kita punya 60 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan X10 dibagi 10 itu rata-ratanya menjadi 60,5. Kalau kedua ruas kita kali 10 maka dihasilkan 605. Kita anggap ini persamaan 2. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga kita punya 60 ditambah, ini X2 ya. Nilai dari, oke sorry. Sebentar, kita punya ini ya, wait. Persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2, oke. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Dari sini kita punya X2 tambah X3 sampai dengan X10 itu sama dengan 600 dikurang X1. Ini yang merupakan persamaan 1. Sehingga kita substitusi X2 tambah X3 sampai X10 itu nilainya 600 dikurang X1 sama dengan 605. Nah, ini 660 dikurang X1 sama dengan 605. Maka 660 kurang 605 sama dengan X1. Hasil pengurangan ini adalah 55. Maka nilai siswa yang digantikan itu adalah 55. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tabel berikut menyatakan nilai ujian siswa dalam suatu kelas. Median data tersebut adalah. Oke, di sini kita punya total siswanya itu adalah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Yang mana nilainya itu 10. Sehingga mediannya itu terletak karena ini data genap ya. Karena ini datanya genap, maka mediannya itu terletak di X N per 2 ditambah N tambah N per 2 ditambah N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 ya. Oke, Wak. Oke, mediannya itu terletak di XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2 gitu.
Nah, di sini N kita 10 maka mediannya sama dengan X5 ditambah X6 dibagi 2. Dari soal ini data kelimanya itu adalah 6. Karena 1 ditambah 4 5 ya, berarti data kelimanya itu adalah 6, ditambah data keenamnya itu masuk, kalau ini kan totalnya 5 ya, berarti 6 itu masuk di sini. Berarti data keenamnya itu 7 per 2 hasilnya adalah 6,5. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya, jika data 2AA346 mempunyai rata-rata C, berarti kita langsung saja ya, misalkan 2 ditambah A ditambah A gitu ya, ditambah 3 tambah 4 tambah 6 dibagi 6 itu sama dengan C. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 2A ditambah 15 itu sama dengan 6C, sehingga 2A itu sama dengan 6C dikurang 15. Kemudian kita punya yang kedua, 2 tambah C tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1 dibagi 7 itu sama dengan 2A. Terus ini kita sederhanakan lagi, 2C ditambah 15 itu sama dengan 7 kali 2A gitu ya. Ini kita anggap persamaan 1, ini kita anggap persamaan 2. Kita bisa substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Maka kita punya 2C ditambah 15 sama dengan 7 dikali 6C dikurang 15. Sehingga dari sini kita punya 42C dikurang 105, maka 15 ditambah 105 sama dengan 42C dikurang 2C. Ini jadinya 40C, terus ini jadinya 120. Maka nilai C adalah 3. 120 dibagi 40 itu adalah 3. Lanjut ke soal kelima. Dari tabel hasil ujian matematika di atas, jika rata-ratanya adalah 6, maka nilai X-nya adalah. Nah, jadi kita untuk mencari rata-rata ini, kita harus kalikan nilai ujian dengan frekuensinya. Jadi kita punya 6 sama dengan 4 dikali 20, ditambah 5 kali 40, ditambah 6 kali 70, ditambah 8X, ditambah 10 kali 10. Per total frekuensi, berarti 20 tambah 40 tambah 70 tambah X ditambah 10. Sehingga ini kita punya 80 ditambah 200, 420, 8X 100. Terus yang ini jadinya 140 ditambah X. 140 ditambah X bisa kita kalikan ke ruas kiri, gini ya. Itu sama dengan, ini 500, 700, 800 ya, 800 ditambah 8X. Kemudian ini jadinya 840 gitu ya, ditambah 6X sama dengan 800 ditambah 8X. Sehingga kita punya 840 dikurang 800 itu sama dengan 8X dikurang 6X. Ini jadinya 2X, ini 40. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah 40 dibagi 2. Sama dengan 20. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40, ada bilangan yang sebenarnya adalah 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41, maka banyak bilangan. Jadi di sini kita punya sekelompok bilangan yang kita belum tahu jumlahnya itu berapa gitu. Nah,
Mmm, di sini kita bisa tuliskan ya, misalkan ada sekelompok bilangan yang mana bilangannya itu terbaca 30, berarti kita bisa tulis 30 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn gitu ya, dibagi N itu sama dengan 40. Padahal bilangannya itu bukan 30 tapi 60 gitu. Yang mana kalau bilangannya 60, rata-ratanya menjadi 41. Nah, ini bisa kita kalikan N kedua ruas gitu ya. Jadi kita punya 30 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn itu adalah 40N. Sedangkan untuk persamaan yang satu lagi itu adalah 41N. Ini kita bisa kurang saja sehingga ini habis. Kita punya 30 dikurang 60 itu sama dengan 40N dikurang 41N. Sehingga nilai N-nya sama dengan 30. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal ke-7. Banyak siswa kelas A adalah 30, berarti kita punya NA itu 30 dan kelas B, NB itu adalah 20. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A, rata-rata kelas A itu adalah 10 lebihnya dari rata-rata kelas B. Jika rata-rata ujian matematika gabungan berarti rata-rata gabungannya adalah 66, maka berapakah rata-rata ujian matematika kelas B? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan yang mana rata-rata A dikali banyak siswa A ditambah rata-rata B dikali banyak siswa B dibagi NA ditambah NB. Nah, ini kan 66 ya, rata-rata A itu adalah 10 ditambah rata-rata B dikali 30 ditambah rata-rata B tetap dikali 20 per 50. 50 kita kalikan ke 66 sehingga dihasilkan 3.300. Ini 30 kita kalikan dalam X rata-rata B dikali 20 itu 20 kali rata-rata B. Sehingga ini menjadi 3.000 karena 3.300 dikurang 300 3.000 ya. Ini menjadi 50 XB. Sehingga X bar B itu adalah 3.000 dibagi 50 atau ini sama saja dengan 60. Sehingga rata-rata B itu bernilai 60. Oke, mungkin itu saja untuk, pembahasan soal statistik di part 1. Nonton di video selanjutnya untuk part 2.